Film 2067 yang rilis bulan Oktober lalu. Film ini buatan Amerika. Film ini bercerita di mana populasi manusia tinggal 15% lagi sebab proyek berupaya memulihkan kondisi bumi yang mana saat itu oksigen sudah mulai menipis dan menghilang sehingga hanya orang-orang berduit yang mampu bertahan untuk membeli oksigen sintetis. Oke sob, bagaimana kelanjutannya? Sebelum memulai wahai kaum rebahan, siapkan kopi dan simetriskan posisi, karena alur film kali ini akan panjang sob. Mari kita mulai. Sebelumnya intro. Berlatar tahun 2067 awal film memperlihatkan bahwa kondisi bumi yang sangat memprihatinkan, bumi tidak hijau lagi. Saat itu bumi dibaluti dengan gumpala awan hitam, negara pun seiring berjalannya waktu pun menjadi gelap sebab mulainya menghilang daya listrik dan penduduk pun mulai berkurang. Karena berkurangnya daya oksigen tidak ada lagi pepohonan yang tersisa dan pada akhirnya populasi manusia akan mengalami kepunahan. Hanya 15% orang yang menempati bumi yang mana saat ini sedang menjalankan proyek untuk memulihkan kondisi bumi. Di Australia dua orang bersaudara bernama Nitin dan Jude, sedang bekerja di proyek pembangkit listrik berbasis nuklir yang disebut Kronikor. Mereka di sana ditugaskan untuk memperbaiki sistem kelistrikan di bawah tanah. Karena hanya itulah satu-satunya proyek pembangkit listrik yang bisa menerangi kota dalam kegelapan. Semua penduduk di sana diwajibkan untuk memakai dan membeli oksigen sintetis jika mereka masih ingin bertahan hidup. Orang-orang yang bertahan di sana adalah orang-orang tertentu dan beruang. Tujuan mereka hanyalah untuk mencari makan dan oksigen. Proyek itulah satu-satunya penyuplai oksigen buatan terbesar saat ini. Namun di luar negeri kematian terus berlanjut di tiap menitnya. Di sisi lain penduduk juga mulai mengakhiri hidupnya satu persatu. Para penduduk kota mulai memberontak karena putus asa. Mereka lelah karena terus-terusan bergantung dengan oksigen sintetis di sana. Semua proyek oksigen sintetis di sana juga tidak memiliki solusi untuk masa depan. Selanjutnya Ethan tidak sengaja melihat ayahnya di televisi. Ayah Ethan merupakan satu-satunya ilmuwan yang mengembangkan penemuan dan bekerja di proyek Kronikor. Namun dia telah meninggal ketika Ethan masih kecil. Ethan mempunyai istri yang mana saat itu sedang menderita radang paru-paru. Keesokan harinya Ethan dipanggil oleh bos proyek Kronikor. Mereka mulai berkenalan. Di sana Ethan diperlihatkan dengan sebuah mesin waktu yang disebut para ilmuwan dengan Tronicle. Ia dijelaskan bahwa mesin itu merupakan penemuan ayahnya dahulu. Pada 11 tahun yang lalu mesin ini pernah diuji dan memberikan respon yang mana tertulis kirim Ethan Witte. Mereka meyakini bahwa tulisan itu dikirim dari masa depan tepatnya pada tahun 2467, kemungkinan ada seseorang yang hidup di masa itu, dan mencoba memberikan tanaman dari masa depan, di mana tanaman itu nantinya digunakan untuk proses pemulihan oksigen. Para ilmuwan pun mencoba mengirim kembali sebuah benda, namun sayangnya pintu portal masa depan itu padam. Para ilmuwan itu tidak tahu kenapa mereka mengirim pesan seperti itu. Akhirnya Ethan ditugaskan untuk memasuki portal mesin waktu itu. Untuk mencari orang yang telah mengirimkan pesan tersebut, dan mengaktifkan kembali portal yang telah padam tersebut. Namun Ethan merasa keberatan karena istri tercinta sedang sakit di rumah. Jude mencoba meyakinkan Ethan karena misi ini merupakan misi paling penting untuk menyelamatkan umat manusia di masa depan. Nitin kemudian flashback dengan masa kecilnya, di mana saat itu dia sedang dipasangkan sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya. Ayahnya berpesan bahwa kelak Nitin kelak akan menjadi seseorang yang penting untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Alat itu pun tertanam di pergelangan tangannya. Ethan seringkali berusaha mencoba untuk melepaskannya karena ia merasa, karena dengan alat itu dia akan dikirim untuk memasuki portal mesin waktu itu. Selanjutnya di keesokan harinya dia memutuskan untuk melaksanakan tugas itu. Sebelumnya Ethan telah meninggalkan sebuah surat kepada istrinya di rumah. Lalu selanjutnya Ethan masuk ke mesin waktu itu ke tahun yang ditargetkan, karena saat itu ujung mesin portal lain yang ada di mesin itu tertutup dan padam. Hal itu dapat menyebabkan pendaratan waktu yang kurang baik. Ethan kemudian diberikan alat akan digunakan untuk merekam visual dan berkomunikasi dengan para ilmuwan ini. Ethan juga dipasangkan pakaian lengkap untuk perlindungan diri. Akhirnya dalam hitungan mundur portal itu langsung membawa Ethan menuju 400 tahun masa depan. Ethan melihat bahwa dirinya sedang terhempas di langit, namun untungnya Ethan memakai alat lengkap untuk pendaratan.
Pakaian Ethan juga sempat terbakar akibat pergeseran atmosfer. Di sana Ethan tiba-tiba heran karena ia melihat pepohonan yang sangat rindang. Ethan kemudian menggunakan alatnya untuk melacak lokasi. Namun usahanya gagal. Ia merasa bahwa tidak ada satelit di sana. Namun saat itu alatnya berhasil melacak lokasi bangunan di sekitarnya. Ethan pun menghampiri bangunan itu dan ia melihat bangunan itu sudah sangat tua. Ia juga melihat sebuah tengkorak manusia yang ternyata tengkorak itu adalah mayatnya sendiri. Ia melihat mayat itu memakai kostum dan alat yang sama seperti yang ia pakai saat ini. Di sana Ethan mencoba menyalakan alat komunikasi yang ada di tengkoraknya itu. Ethan terkejut karena ia mendengar rekaman terakhir sebelum dirinya mati. Ia mendengar bahwa saat itu ia mati ditembak. Ethan tidak percaya mendengar semua itu. Di malam harinya Ethan tidak sengaja memakan buah yang ternyata beracun. Seketika ia langsung berhalusinasi. Ethan melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit dan kemudian ia melihat seseorang. Ethan langsung pingsan karena racun itu. Saat ia terbangun ia melihat seseorang yang ternyata adalah Jude, kakaknya sendiri. Jude mengikuti Ethan karena ia khawatir dengan kondisinya. Selanjutnya di keesokan harinya mereka berdua mencoba mencari pintu masuk ke ruangan portal itu. Singkat ceritanya mereka menemukan dan berhasil menemukannya. Setelah Ethan menemukan sebuah monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan." Ethan kemudian disuruh menekan tombol enter untuk mengaktifkan. Lalu kemudian Ethan mengaktifkannya dan tiba-tiba, alaran yang menancap di lengannya itu merobek kulitnya. Tetesan darah Ethan kemudian dicocokkan dengan sampel DNA dan ternyata sinkron. Akses mesin waktu itu pun diberikan sepenuhnya kepada Ethan. Namun Ethan merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Lampu dari alaran yang menancap di lengannya itu tiba-tiba berubah menjadi berwarna hijau yang mana lampu dari alat itu menjadi sama persis seperti tengkoraknya itu. Ia merasa bahwa tengkoraknya itu pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya. Ethan merasa pada akhirnya dirinya akan dibunuh setelah ia berhasil melaksanakan tugas itu. Selanjutnya ia tidak sengaja mengaktifkan rekaman hologram yang menampilkan rekaman peristiwa 350 tahun yang lalu tepatnya tahun 2037 di mana saat itu Ethan masih berumur 11 tahun. Ia melihat ayahnya sendiri yang mana saat itu ayahnya sedang melakukan percobaan dengan mengirimkan gelombang suara melalui mesin waktu itu dan kemudian ia menerima pantulan suara yang bertuliskan "Kirim Ethan with." Ia hanya kebingungan melihat itu. Ayah Ethan percaya bahwa ada seseorang yang mengaktifkan portal di masa depan. Saat itu Regina menyuruh para ilmuwan untuk segera mengirimkan seseorang, namun ilmuwan lainnya tiba-tiba mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena ujung portal masa depan itu tiba-tiba padam. Karena kehabisan daya bersamaan dengan itu tiba-tiba rekaman hologram itu menghilang dan Ethan pun kebingungan. Karena lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba menyala. Sistem mendeteksi bahwa daya nuklir tiba-tiba mati dan lubang portal yang telah terkait ke tahun 2067 itu tiba-tiba padam. Jude langsung mengajak Ethan untuk mencari penyebabnya. Namun Ethan mulai curiga dengan Jude. Ethan meragukan tujuan Jude datang ke sini. Namun akhirnya Jude mencoba meyakinkan Ethan bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk membantunya. Mereka berdua langsung mencari daya nuklir itu, menuju gorong-gorong bawah kota. Namun setengah perjalanan mereka melihat bahwa seluruh kota telah hancur dan dipenuhi oleh tumbuhan. Taksiran mereka benar bahwa di masa depan semua kehidupan akan punah. Bumi pun mulai memulihkan diri tanpa adanya manusia. Yang mereka temukan di sana hanyalah tengkorak manusia dan beberapa bangunan yang telah rusak dimakan usia. Di sana Ethan melihat bahwa saat itu manusia masih tergantung pada oksigen buatan. Ethan juga menemukan tengkorak istrinya yang sedang memegang sepucuk surat darinya. Sontak Ethan langsung flashback dengan peristiwa masa kecilnya. Saat itu Ethan dan ibunya sedang dikejar oleh seorang penjahat. Ibunya mencoba menyelamatkan Ethan. Namun sayangnya penjahat itu menembakkan pistolnya kepada ibunya dan akhirnya ibunya tewas. Penjahat itu kemudian merebut masker yang dipakai oleh Ethan. Tubuh Ethan pun lemas karena kekurangan oksigen. Namun Ethan berhasil diselamatkan oleh Jude saat itu. Ethan pun tersadar dari flashback-nya itu. Jude mencoba untuk menenangkan Ethan. Namun Ethan tiba-tiba memperlihatkan rekaman terakhir alat yang ia temukan itu kepada Jude. Jude kemudian mendengar bahwa di masa lalu dirinya akan menembak Ethan. Namun ia tak percaya dengan itu. Jude kemudian menodongkan pistolnya kepada Ethan. Ethan langsung ketakutan dan mencoba untuk menenangkan Jude. Akhirnya mereka berdua pergi ke gorong-gorong tempat inti daya nuklir itu. Di sana mereka melihat bahwa kabel listrik itu mengalami korsleting.
Saat Ethan mendekat, tiba-tiba mode getaran pun aktif dan pintu pun mulai tertutup. Jude langsung menahan pintu itu dan menyuruh Ethan untuk keluar, namun Ethan mengatakan bahwa sambungan listrik harus dialihkan dalam kondisi kedap udara atau tanpa oksigen jika tidak percikan listrik itu dapat memicu ledakan. Akhirnya Ethan menendang Jude dan pintu kedap udara pun tertutup. Ethan pun berhasil mengalihkan sambungan listrik itu, namun tubuhnya mulai melemah karena tekanan dari karbon dioksida. Saat ia sekarat, Jude langsung membobol pintu itu dan pergi untuk menolongnya. Untungnya Ethan masih bisa ditolong dan akhirnya ia selamat. Mesin portal pun akhirnya kembali menyala. Ethan langsung pergi keluar, namun ia kecewa karena ia masih melihat tengkoraknya di sana. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan saat ini tidak berpengaruh sama sekali. Ethan langsung mengambil alat perekam yang ia temukan dan kemudian menggantikan isi baterainya. Jude langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan Ethan. Namun saat itu Ethan percaya bahwa ketika ia berhasil mengaktifkan mesin portal pada dirinya akan mati ditembak oleh Jude. Ethan merasa bahwa tujuan mereka mengirimnya ke masa depan hanya untuk mengaktifkan portal yang mana akses mesin portal itu hanya bisa dibuka dengan DNA dirinya. Ethan kemudian menunjukkan kembali rekaman terakhir alat itu kepada Jude. Akhirnya Jude pun mengaku bahwa ini semua perbuatannya. Jude mengaku bahwa dirinya telah bersekongkol dengan Regina. Di saat Ethan masih berusia 11 tahun, Regina dan ilmuwan lainnya sudah merencanakan untuk mengirim seseorang memasuki portal itu. Namun ayah Ethan memperingatkan bahwa pintu portal itu di tahun 2467 telah padam. Karena itulah mereka tidak bisa mengirim seseorang atau sebuah benda ke sana. Namun seorang ilmuwan lainnya menemukan cara lain, yaitu dengan memasukkan seseorang ke portal dengan tekanan tinggi, di mana daya tinggi itu dapat melempar seseorang menuju tahun yang ditargetkan. Dan jika itu berhasil, kemudian mereka akan menyuruhnya untuk mengaktifkan kembali mesin portal di sana. Jika portal di masa depan berhasil aktif, maka mereka dapat melintasi portal itu dengan aman dan akhirnya orang-orang pun dapat pindah dari tempat ini ke masa depan dengan aman. Namun hal itu dibantah oleh ayah Ethan karena hal itu dapat membahayakan nyawa seseorang. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah mengatur dan telah mengunci sistem portal itu dengan DNA Ethan. Hanya Ethan yang bisa mengaktifkan kembali mesin portal di tahun 2467 itu. Mendengar itu Regina langsung menembaknya. Sejak itulah Jude ditugaskan untuk menjaga Ethan dan mengajaknya untuk bekerja di bidang kelistrikan tenaga nuklir. Jude menjelaskan bahwa jika kedua portal itu berhasil aktif, maka Regina mulai mengirimkan para penduduk terpilih dari tahun 2067 menuju tahun 2567. Di mana di tahun 2567 bumi sudah kembali hijau. Mendengar penjelasan Jude, Ethan langsung mencabut semua kabel mesin portal itu, karena ia merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Jude pun mengatakan bahwa ia harus melakukan tugasnya. Akhirnya Jude menodongkan pistolnya ke arah Ethan dan berniat akan menembaknya. Namun Ethan mengatakan bahwa keputusan yang diambil Jude saat ini pada kenyataannya tidak berhasil. Sontak Jude juga tersadar bahwa rencana ini pada akhirnya tidak merubah apapun. Merasa bersalah, akhirnya Jude pun menembak kepalanya sendiri. Di sisi lain, para peneliti mulai mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk memasuki portal itu di saat bersamaan. Ethan di sana mendapatkan sinyal gelombang dari tahun 2038 yang mana saat itulah ayahnya sedang melakukan percobaan mengirimkan sinyal gelombang guna untuk membuka pintu portal yang lainnya. Namun saat itu Ethan langsung membatalkannya dan mengirimkan balasan bertuliskan "Kirim Ethan White". Balasan tersebut kemudian diterima ayahnya saat itu. Di sisi lain Regina mulai menghitung mundur portal itu. Akhirnya portal itu terbuka, namun ia malah melihat beberapa tumbuhan di depan portal itu. Ternyata Ethan telah mengirimkan tumbuhan kepada Regina dan Ethan kemudian memutuskan sambungan portal itu. Akhirnya Regina pun tak berhasil memasuki portal itu karena sambungannya terputus. Ethan juga mengirimkan rekaman yang berisi peristiwa kematian ayahnya. Regina di sana juga ditangkap karena telah membunuh ayah Ethan. Di sana berita mulai tersebar juga bahwa mereka berhasil mendapat beberapa tumbuhan kembali dari masa depan. Hal itu menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan. Istri Ethan juga mendapatkan sebuah bunga yang dikirimkan Ethan dari masa depan. Di sana Ethan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa untuk kembali lagi. Namun ia tiba-tiba melihat bahwa tengkorak itu berhasil menghilang. Ia kemudian berlari ke kota dan ia terkejut karena ia berhasil melihat seluruh kota yang berjalan normal dan semakin membaik.
Akhirnya ia merasa bahwa ia berhasil memberikan kesempatan kedua bagi populasi kelangsungan hidup umat manusia yang tersisa di masa lampau. Dan film pun ditutup dengan masa depan yang memperlihatkan selamatnya populasi manusia.